ini kita akan berikan seluruh hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Pujian ini, Amazing Grace. Sebenarnya bejana yang udah rusak, kita udah ngelayat di hadapan Tuhan. Tapi di lagu ini juga dikasih tahu kita tadinya hilang, tapi Tuhan yang nemuin kita. Karena kita udah ditemuin, kita diangkat, bejana yang rusak udah berubah jadi bejana yang bagus lagi, jadi bejana yang layak di hadapan Tuhan. Itu satu anugerah yang indah lagu
satu hari baru lagi yang Tuhan berikan untuk kami semua, Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan dan layakan kami, Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan juga boleh jadi dupa yang harum di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita menjawab, amin. Puji Tuhan, shalom. Boleh kasih salam ke kanan kiri, kasih tos boleh. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Bapak Ibu Saudara yakin kalau Tuhan hadir di tempat ini, amin? Amin. Dia yang melawat kita. Kuasanya senantiasa mengalir dalam hidup kita. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Di
untuk Bapak Ibu Saudara. Biarlah namanya senantiasa dipuji di seluruh muka bumi. Setelah dengan semangat kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita, minta Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita, biar firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau penolong dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau senantiasa percaya kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau yang memegang tangan kami dan menuntun setiap langkah kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku percaya hanya kepada
indah seperti ini. Kami semua boleh berkumpul di hadapan-Mu. Kami semua anak-anak-Mu datang bersujud di hadapan-Mu, ingin menyembah-Mu, ingin meninggikan-Mu, dan ingin memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Karena kesempatan ini adalah sesuatu yang istimewa buat kami semua. Saat ini Bapa, kami ingin duduk diam, kami ingin mendengarkan kebenaran firman. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran benih firman. Ya Allah Roh Kudus, bertatalah saat ini, bertatalah atas seluruh ruangan ini, bertatalah atas seluruh hati dan pikiran kami, dan berkati kami dengan firman-Mu yang kudus. Urapi juga hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita boleh katakan bersama, amin. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saudara pegang apa hari ini? Hah? Pegang Israel apa namanya? Hamas. Bukan Palestina, bukan Hamas. Dia perangnya sama Hamas, bukan perang sama Palestina. Saudara pegang yang mana? Hah? Pegang Israel. Benar, nggak ada pegang Hamas. Saya sih cuma ngasih nasihat baik-baik ya. Jangan pegang Israel dan jangan juga pegang Hamas, karena mereka berdua lagi perang. Kalau kita pegang dekat dia, kita bisa kena peluru nyasar. Kita jauh-jauh aja, kita di sini aja, kita bantu ngedoain aja. Maksudnya gitu, jangan deket-deket sama mereka. Bukan itu. Saya mau cerita sedikit. Waktu pertama kali Hamas menyerang Israel, itu kejadian itu sangat menghebohkan sekali. Dan boleh dikatakan dunia media kan cepat sekali kan. Kejadian di mana saat ini, kejadian di belahan bumi mana, ke kita juga bisa udah langsung sampai. Nah, waktu Hamas serang Palestina, saat saya mendengar berita itu, saya langsung doa, saya langsung tanya sama istri saya langsung tanya sama Tuhan, Tuhan, ini Israel kenapa lagi? Kenapa bisa kejadian seperti ini lagi? Kenapa saya bisa berdoa tanya sama Tuhan seperti itu? Karena pada saat itu, pada malam itu, saya tuh lagi baca kitab Hakim-Hakim. Saya lagi ngulang baca Alkitab dari Kejadian mau sampai ke Wahyu lagi. Dan pada saat peristiwa Hamas menyerang Israel, ada di kitab Hakim-Hakim. Saudara tahu isi kitab Hakim-Hakim? Tahu nggak isinya apa? Ya, baca Alkitab pasti tahu semua ya. Isinya apa? Hah? Wah, nggak ada yang pernah baca, ini mah ketahuan. Isi kitab Hakim-Hakim itu ceritanya cuma menceritain bangsa Israel yang bengal, bangsa Israel yang nakal. Tiap kali bangsa Israel buat ulah sama Tuhan, tiap kali bangsa Israel meninggalkan Tuhan, tiap kali bangsa Israel menyembah berhala-berhala, selalu turun hukuman dari Tuhan. Dan hukuman itu biasanya seperti apa? Tuhan izinkan bangsa asing menyerang bangsa Israel dan menundukkan bangsa Israel. Bangsa Israel ada dalam penjajahan dan ada dalam perbudakan bangsa asing. Isinya selalu begitu. Dan kalau mereka sudah dikalahkan, bangsa Israel sudah dijajah, sudah diperbudak, nangis. Terakhir kerjaannya nangis. Kayak emak ngadu sama kayak anak ngadu sama emak, sama bapak lah yang kalahkan dikit lah.
Selalu begitu. Ya Allah, tolong kami menderita ya Allah. Ini kami lagi dijajani, ini kami aduh hidupnya udah gak enak. Tiap kali setelah buat ulah, selalu nangis minta tolong sama Allah. Dan Allah kita, Allah yang kita sembah, itu selalu bermurah hati. Saat dia lihat umat pilihannya seperti itu, Allah pasti akan membangkitkan seorang hakim. Seorang hakim, seorang penolong. Ini hakim ini yang akan menolong bangsa Israel, memimpin seluruh umat Israel untuk bergerak melawan bangsa asing itu, sehingga bangsa Israel menjadi menang dan bebas kembali. Isinya cuma itu. Tiap kali begitu. Ntar kalau udah bebas nih, udah 7 tahun atau 20 tahun atau 40 tahun, dia kambuh lagi, dia balik lagi, dia bikin ulah lagi, dia tinggalin Allah lagi. Isi kitab Hakim-Hakim isinya seperti itu. Coba lihat, isinya seperti itu. Makanya saya begitu dengar Hamas menyerang bangsa Israel, saya tanya, Tuhan, apakah umat pilihanmu ini bikin ulah lagi Tuhan? Apakah umat pilihanmu ini ngeselin hati Tuhan lagi Tuhan? Saya tanya begitu. Dalam doa. Dalam doa bukan cuma dalam hati. Tanya istri saya. Saya kalau malam biasa suka berdoa sama-sama. Saya sebut nama itu. Kenapa Tuhan? Saya berpikir, kalau bangsa Israel dia kuai-kuai sama Tuhan. Tahu kuai-kuai? Hah? Jangan bilang amin, tahu? Baik-baik, kuai-kuai, jadi anak kuai-kuai lah, anak baik-baik, anak pintar. Kalau bangsa Israel itu baik-baik sama Tuhan, dan Tuhan izinkan Hamas menyerang bangsa Israel, berarti di situ ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu apa? Sekarang kita belum tahu. Sekarang kita belum tahu. Maksud Tuhan itu apa? Kita belum tahu. Apakah perang antara Israel sama Hamas ini bisa jadi pemicu untuk perang dunia ketiga yang mengakibatkan nanti sampai perang Armageddon? Kita nggak tahu. Karena pendeta Robin Hadi itu udah mengatakan seperti itu, udah memprediksi seperti itu. Ada yang dengar nggak khotbah pendeta Robin Hadi yang dikirim oleh CL di grup WhatsApp kita? Nggak ada yang dengar ya? Ya ampun, kasihan juga ya. Kasihan juga Bu Karmelia, pendeta Karmelia kirim diabaikan begitu aja. Saya dengar dan itu bagus. Kalau masih kesimpan, coba buka baca. Itu semua masuk di akal. Itu semua bisa kemungkinan terjadi. Perang dunia ketiga sampai perang Armageddon, akhir zaman. Tapi kita sekali lagi belum tahu sampai kesudahannya. Kalau udah tahu nanti begitu itu sudah berakhir, kita akan mengerti. Oh, rupanya Tuhan izinkan Hamas menyerang Israel ada begini loh. Nanti kita akan tahu maksud Tuhan. Yuk, kita buka firman Tuhan. Karena pembukaannya tadi ngomongin Israel sama Hamas, kita buka firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Judul perikop ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Bisa ditampilkan di layar kalau bisa. Kita akan baca secara bergantian. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Silakan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Mereka akan membuat dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir dia, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saya sengaja mengambil nats firman Tuhan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Di dalam nats yang kita baca ini pasti ada tersembunyi pesan-pesan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Hal pertama yang saya dapatkan, apa pesan Tuhan untuk kita semua di pagi ini? Pertama, saya mau katakan, gantungkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, gantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa bisa saya katakan seperti ini? Karena di ayat pertama ini dikatakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir, pada masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar. Masalahnya sekarang, apakah kita udah ada pada masa-masa terakhir? Kita udah pada masa-masa, kita sekarang hidup udah ada pada masa-masa terakhir, saudara. Sorry, saya minum sebentar. Udah belum, saudara? Hah? Udah? Siapa yang bilang udah? Hah? Yang bilang belum? Nggak ada berani. Ini Pak Wiwi mau ngejebak lagi nih. Enggak, saya tanya serius. Kita ini udah ada di masa terakhir belum? Udah. Kalau yang tua-tua sih udah sih. Kalau yang muda belum. Masa terakhir di sini mungkin yang dalam pengertian ada dalam benak kita mungkin masa-masa akhir zaman. Tapi apakah kita benar-benar hidup saat ini pada masa-masa akhir zaman? Benar nggak? Udah sampai belum sih? Mau. Hah? Bisa jadi, belum sampai. Bisa jadi belum sampai. Yang pasti kita sedang menuju masa akhir zaman. Sebab firman ini sendiri ditulis udah berapa ribu tahun? 2000 tahun. 2000 tahun lebih. Dikatakan ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saat itu loh, ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anaknya, anak rohaninya namanya Timotius. Kenapa Rasul Paulus tulis ini kepada Timotius? Karena keadaan dunia pada saat itu banyak timbul ajaran gnostik, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang mengklaim dirinya bahwa ini loh ajaran gua ini benar, ajaran gua benar. Karena itu Rasul Paulus menjelaskan banyak tentang keadaan yang ada, dan salah satunya itu Rasul Paulus tulis seperti ini. Pada masa-masa terakhir itu akan timbul banyak kesukaran besar. Banyak timbul kesukaran besar. Makanya saya berpikir, sekarang kita nih udah ada di dalam masa terakhir belum sih? Udah belum sih? Ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Tapi jujur kata, kalau saya mau bilang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apakah kita sekarang ada dalam keadaan mau akhir zaman atau enggak. Tapi kita akan coba lihat dari apa perkataan Yesus tentang akhir zaman. Ya, Yesus ini pernah ngomong nih di dalam Matius 24 ayat 1, dalam Matius 24 secara keseluruhan Yesus pernah ngomong tentang akhir zaman.
Tapi saya akan bacakan dari ayat 1 sampai ayat 8 aja. Ya, Yesus berkata, ayat 3 sampai ayat 8. Yesus berkata seperti ini nih. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Dunia berakhir, tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Peristiwa ini udah terjadi belum? Ada. Banyak. Di mananya? Di mana aja? Di mana? Banyak, benar. Udah ada, tanda-tanda ini udah ada. Di mana? Umpamanya di Korea. Itu Korea cukup besar. Peristiwa di Korea. Orang mengaku dia itu Mesias. Dia itu mengajarkan kebenaran-kebenaran yang palsu. Dan orang yang disesatkan itu cukup banyak di Korea. Cukup banyak. Belum lagi yang di tempat-tempat lain. Artinya apa? Tanda-tanda ini mulai ada kan? Tanda-tanda akan akhir zaman. Lalu saya bacakan lagi. Ayat 6 dikatakan begini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahan. Deru perang kita udah dengar belum? Kapan? Maksud saya kapan sekarang? Ya benar sih, sekarang kita dengar. Maksud saya kita tuh dengar deru perang tuh udah lama. Dari perang dunia pertama kita udah dengar, perang dunia kedua kita udah tahu, dan sekarang kita udah mulai dengar perang antara Rusia sama Ukraina, Israel sama Hamas. Dulu perang dunia pertama mungkin masih mendingan karena senjatanya masih manual. Keren juga. Masih diengkol gitu. Maksudnya senjatanya masih terbatas gitu, cuma senapan. Tapi begitu perang dunia kedua kan mulai meningkat kan. Maksudnya ada bom atom udah mulai dipakai, dan satu bom atom yang dijatuhkan itu bisa memporak-porandakan begitu hebat, begitu luas, kehancurannya luar biasa. Nagasaki, Hiroshima sama Nagasaki ya, bukan Nagasaki ya. Itu hancur. Nah, sekarang kita dengar deru perang lagi. Deru perang antara Rusia sama Ukraina. Itu kelihatannya sih oke-oke aja, cuma dua negara. Negara lain nggak ikut-ikutan. Tapi begitu Hamas mulai membuat ulah kepada Israel, ini jadi viral. Benar nggak jadi viral? Viral, saudara. Jadi viral. Yang ditakutin negara-negara lain ikut-ikutan. Amerika udah mulai mendukung Israel. Dengar desas-desus Hamas didukung sama Rusia sama Cina, seperti dulu lagi blok barat dan blok timur. Kalau perang dunia ketiga ini sampai benar-benar kejadian, kira-kira gimana?
alam ya Pak ya. Kira-kira gimana? Karena perang dunia ketiga ini udah nggak, apa tadi Bu katanya? Nggak manual. Udah main pencet-pencetan. Udah pencet sini, sut, bom, bom. Udah nggak tertutup kemungkinan nuklir itu bisa berjalan. Satu negara iseng atau satu negara presidennya sedikit somplak, dia iseng pencet, tuh satu rame. Pasti main nuklir, tinggal kirim-kiriman. Tinggal kita jadi bukan jadi penonton, takutnya kebagian, jadi mantap, jadi kering begini. Loh iya loh, ini bisa jadi perang Armageddon. Makanya pulang dengerin kiriman Pendeta Karmelia tentang khotbah siapa namanya? Pak Ruben Adi. Bener, itu khotbah bagus sekali. Bagus sekali, itu prediksi. Enggak setiap orang bisa memprediksi seperti itu. Saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya keahlian untuk bisa menjabarkan sampai sebegitu. Karena hal-hal seperti itu perlu urapan spesial dari Tuhan. Itu bagus sekali. Perang dunia ketiga itu adalah perang yang ditakutkan. Jadi kira-kira kita ini sudah ada di zaman akhir belum? Menuju. Itu jawaban yang paling bijaksana. Kayak saya nyenengin diri sendiri. Dikatakan tadi di awal sekali, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau saya mendefinisikannya, hari-hari terakhir itu bukan dimaksudkan dengan hari-hari pada akhir zaman. Saya mau memberitahu bahwa dunia ini semakin lama, dunia ini semakin kemari, dunia itu semakin buruk, semakin tidak baik. Kehidupan manusia semakin lama semakin sukar. Dulu ibu-ibu belanja ke supermarket, bawa 20.000, bisa bawa pulang beras, minyak, mentega, susu, dan segala macamnya. Tapi sekarang ibu-ibu mengeluh, bawa 20.000, cuman bisa bawa pulang mentega aja. Karena apa? Karena ada CCTV, udah nggak bisa nyolong lagi. Oh enggak. Cuman jok, jangan kesinggung. Cuman bercanda. Tadi itu kan ada di TikTok. Cuma bercanda. Enggak seperti itu. Kehidupan memang kita rasakan semakin sukar. Dan saya merasa dunia semakin kemari itu semakin sukar. Apalagi sejak kita kena wabah COVID. Bener gak? Itu waktu wabah COVID menghantam kita tahun 2020, menghantam dunia ini, boleh dikatakan dunia berhenti sejenak. Bener, dunia berhenti sejenak. Kayak waktu Yosua lagi perang, disuruh diam dulu sebentar, perang belum habis. Tapi ini dunia benar berhenti sejenak. Karena apa? Karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke gereja nggak berani, mau keluar ketemu orang takut. Ekonomi gimana mau berjalan? Nggak bisa jalan apa-apa semuanya. Semuanya ambruk, benar-benar ambruk. Termasuk salah satu perusahaan saya, termasuk saya kena imbasnya. Tapi puji Tuhan, maksudnya salah satu usaha saya, bisnis saya masih tetap bisa berjalan baik, tapi salah satu bisnis yang lain itu cuma sisa 10 atau 20%. Tapi saya dengar cerita dari teman-teman saya, dari teman adik saya, itu mereka banyak yang kolaps dan banyak yang tutup. Berarti apa? Dunia semakin kemari, itu dunia akan semakin buruk dan semakin rusak. Kehidupan kita akan semakin sukar. Karena itu saya katakan, pesan
message Tuhan yang pertama adalah kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Karena hanya Tuhan kita, hanya Yesus kita yang sanggup menolong kita, melepaskan kita dari setiap kesukaran yang terjadi karena dunia yang semakin buruk. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, apa yang message Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Nomor 2, jangan pernah ikut-ikutan dengan manusia duniawi. Kita harus tetap berdiri sebagai anak Tuhan yang yang baik-baik. Ini message Tuhan yang kedua. Saudara, kalau kita perhatikan dari Timotius 3 ayat, mulai ayat 2, 3, dan 4, itu isinya semuanya tentang karakter, tentang sifat, tentang keadaan manusia yang hidup pada zaman akhir. Di dalam pasal yang kedua dikatakan begini, manusia akan mencintai diri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tuanya dan tidak tahu berterima kasih. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Saudara, ini semua adalah kelakuan-kelakuan di zaman akhir. Kelakuan manusia duniawi, bahkan mungkin ada anak-anak Tuhan kelakuannya seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Manusia sekarang kalau saya katakan itu egoisnya tinggi banget. Manusia itu egoisnya tinggi karena apa? Salah satunya karena mencintai uang. Ini udah banyak kelihatan di mana-mana. Mereka tuh nggak peduli sama orang lain, sama sekali nggak peduli. Masa bodoh urusan lu. Gua nggak pusing sama lu. Yang penting gua dapat duit. Gua bisa dapat untung. Kejadiannya ini seperti ini. Dan ini bukan hanya bagi orang-orang dunia. Banyak sekali anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan melakukan hal seperti ini. Saya beberapa tahun belakangan ini, saya sedang diajar sama Tuhan tentang kebaikan hati. Tuhan lagi mendidik saya dengan isi saya tentang apa ya? Oh, sorry. Oh, thank you. Thank you. Ini akibat orang kebanyakan minum. Apa-apa minum. Maksudnya mulutnya kering gitu. Oke, thank you. Saya belakangan ini, Tuhan tuh banyak mendidik saya tentang hal kebaikan hati sama istri saya. Dan saya dipertemukan dengan orang yang tidak pernah saya sangka-sangka. Kenapa saya bilang hamba Tuhan aja bisa berkelakuan seperti itu? Hamba Tuhan aja egoisnya begitu tinggi. Hamba Tuhan aja begitu mencintai uang. Sampai yang saya pikirkan, yang namanya hamba Tuhan, yang namanya anak Tuhan, pasti kan tahu tentang kebenaran firman Tuhan kan? Pasti tahu kalau Tuhan bilang, kamu jangan ditipu. Tahu kan? Kamu jangan berbohong. Tahu kan? Kamu jangan berbuat jahat. Tahu kan? Tapi ini dilakukan. Ini tetap dia terobos aja. Firman tetap firman. Dia nyampein firman di mimbar, tetap aja dia nyampein firman. Tapi yang dilakukan apa? Egoisnya tetap nipu, ngebohong. Dan itu yang saya saksikan. Saya lihat, makanya waktu saya baca
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah, akan memberontak sama orang tua. Saya lihat ini udah nggak asing, benar-benar ada. Bahkan orang yang mencintai uang sampai membuat Tuhan malu. Kenapa sampai membuat Tuhan malu? Bahkan lebih dari itu, sampai menyakiti hati Tuhan. Saudara pernah dengar nggak kalau orang pernah bilang cowok gereja? Tahu nggak artinya? Kita cowok gereja yuk, kita bisnis gereja yuk. Gereja dijadikan bisnis. Pernah dengar? Pernah nggak saudara? Tuh. Kali kalau saya khotbahnya siapin sedotannya ya, taruh air banyak kan begini, jadi saya gampang nyuruh gini. Request, nggak bercandanya. Cowok gereja pernah dengar? Pernah. Ceritanya gimana? Jadi ini yang bikin anak-anak Tuhan. Yang bikin anak-anak Tuhan, saya nggak tahu hamba-hamba Tuhan ada apa nggak. Saya nggak tahu, saya jawab dengan jujur. Mereka bilang begini, kita cowok gereja yuk, kita bisnis gereja yuk. Maksudnya apa? Kita buka gereja. Jadi berapa anak Tuhan ini yang kaya-kaya ini, dia sewa satu tempat. Dia sewa satu tempat untuk buka gereja. Nah, nanti gereja itu dibuatnya bagus sekali. Interiornya bagus, alat musiknya bagus, sound systemnya bagus, suasananya bagus sekali. Lalu mereka akan panggil WL yang bagus-bagus, mereka akan panggil singer yang bagus-bagus, mereka akan undang pengkhotbah yang top-top, yang lucu-lucu, yang keren-keren, supaya gerejanya penuh. Nanti orang datang, anak-anak Tuhan itu datang, mulai bergereja di situ. Tapi kalau begitu dia hitung dalam 1 tahun, ini nggak cuan, nggak ada keuntungannya dengan invest yang dia taruh, yang dia taruh di untuk membangun gereja itu. Wah, ini mah 1 tahun nggak pulang loh. Dia akan tutup. Dia akan tutup gerejanya. Paling lama 2 tahun dia lihat nggak ada perkembangan, dia akan tutup. Beda dengan seperti kita di sini. Dia nggak mau pusingin dengan domba-domba, dengan anak-anak Tuhan yang nggak hadir ikut kebaktian. Dia tutup aja. Beda. Makanya saya katakan beda di sini. Saya tahu benar Pak Markus ngerintis gereja ini sejak awal bukan cowok gereja, tapi cowok Tuhan, kerja buat Tuhan. Gereja ini awalnya pasti akan minus, dan minus itu siapa yang nutupin? Tuhan yang nutupin. Tapi siapa yang berkorban untuk itu? Pak Gembala. Bukan cuma jemaat, Pak Gembala. Pak Gembala mau lihat pembukuannya, colek Ibu Rita. Karena saya tahu Pak Markus cerita sama saya, siapapun mau datang kemari, mau periksa pembukuan, mau lihat pembukuan, itu terbuka bagi semua jemaat, supaya jemaat bisa lihat sebenarnya gereja ini menguntungkan atau enggak. Karena itu saya bangga jadi jemaat Alberta. Kita berada di tempat yang benar. Promosi ya Bu ya. Saudara nggak salah kalau di sini. Saudara nggak salah kalau di sini. Ini yang saya mau kasih tahu. Orang dunia itu udah seperti itu sekarang. Karena cinta uang sampai berani melakukan cowok gereja. Kalau yang namanya anak-anak memberontak kepada orang tua, anak-anak kurang ajar sama orang tua, suka nggak tahu terima kasih, suka membual, menyombongkan diri, segala macam.
itu mah udah nggak aneh lagi. Kalau saudara lihat di China, maaf nih, di China, itu di China banyak sekali anak-anak muda, anak-anak kecil bahkan yang kurang ajar sama orang tua. Kenapa anak-anak itu bisa kurang ajar sama orang tua? Karena memang didikannya salah. Orang tua itu kelewat sayang sekali sama anak. Jadi anak buat salah, buat apa? Nggak pernah ditegur cuma begitu aja, nggak berani. Kayak kita mah digebukin ya pakai rotan ya. Oh pernah nggak digebuk? Pernah ya. Jadi sansak juga pernah ya. Nggak seperti kita. Saya pun ngedidik anak begitu, nggak kelar pakai mulut nggak selesai, anak nggak berubah, ya main dalam tangan biasanya. Untuk mendidik di sana enggak. Kenapa mereka bisa begitu? Karena di Cina itu orang susah punya anak. Pemerintah Cina cuma mengizinkan satu keluarga itu cuma boleh satu orang anak. Kalau dia keluarganya mampu, kaya, itu mungkin masih diizinkan 2. Jadi karena dia sayangnya sama anak sampai seperti itu. Makanya nggak heran waktu TikTok sempat viral tuh, ada anak kecil pukulin neneknya sampai begitu hebat, orang tuanya nggak berani berhentiin sampai neneknya akhirnya meninggal. Itu yang ada di China. Dan kehidupan di China itu jadi sorotan kehidupan orang-orang. Saya sempat nonton video sebuah konten yang dibikin sama orang bule. Jadi orang bule itu memulainya dengan sebuah film. Sebuah film kejadian. Ini antara sepasang temen kali ini ya, 4 orang ini perang mulut, perempuan semua perang mulut. Ayo jumlah baik-baik, hai. Saya nggak ngerti, jujur saya nggak ngerti dia ngomongnya apa. Lalu tiba-tiba yang satu perempuan jatuh kayak orang kelengar gitu, kayak orang pingsan. Ini orang yang jatuh pingsan ini setelah dia dorong lawannya, dia yang jatuh kelengar. Lalu lawan yang didorong ngelihat dia jatuh kelengar, dia jatuh lagi ikut kelengar, belum pingsan. Ini temen yang jatuh, yang ngejatuhin itu ikut juga kelengar, yang ini ikut juga kelengar. Saya lihat ini kenapa pada kelengar ya? Apa ada setan lewat ya? Jadi begini. Nggak tahu apa yang dibicarain, nggak tahu apa yang diributin, nggak tahu tentang masalah apa, dan saya nggak tahu terjadi di kota apa. Cuman yang saya heran, di situ banyak penontonnya, banyak orang yang lagi ngeliatin, mereka lagi bertengkar, tapi nggak satu orang pun yang datang melarai, nggak ada satu orang pun yang memberhentikan. Terus loncat ke film kedua. Ke film kedua, video kedua itu keluar di Cina ada kayak seorang nenek-nenek lagi naik ke tangga, dia bawa tas berat banget gitu. Jadi bawa naik ke tangga itu setengah mati. Padahal di tangga yang dilewati itu, di tangga umum itu banyak orang lalu lalang, anak muda lalu lalang. Kita kalau di sini kira-kira kita ketemu nenek seperti itu, kita lagi lewat, dia lihat dia keberatan pegang tas, kita tolong nggak? Tolong ya, bantuin ya, naikin ke atas. Di sana enggak. Seolah-olah nenek itu nggak ada. Apa saya nggak tahu juga itu nenek siluman. Penampakan itu. Nah, orang cuek aja, masa bodoh. Terus dia loncat lagi ke film yang ketiga. Film yang ketiga itu ada seorang laki-laki separuh baya, dia lagi nyebrang jalan. Jadi waktu dia nyebrang jalan, dia tiba-tiba jatuh, langsung pingsan. Kalau saya lihat, dia sepertinya pura-pura. Nah, dia jatuh pingsan bener-bener di tengah jalan, itu nggak ada satu orang pun yang nolong. Orang yang lagi nyebrang, cuma ngeliat itu aja lewat. Cukup lama. Terus mobil yang, itu kan jalanan mobil, orang yang mondar-mandir mobil, motor, nggak ada yang mau berhenti sama sekali. Kalau kita di sini ngelihat seperti itu, kira-kira kita stop nggak? Stop. Kita pasti stop.
Mungkin salah satu pasti akan stop dan bantu itu orang. Tapi ini enggak, sampai petugas akhirnya datang bantuin bangunin dia. Habis itu dia ada nongol 2 atau 3 film lagi, saya udah lupa. Kemudian dia mulai bicara. Inti pembicaraan dia kurang lebih begini. Di China itu, kebaikan hati itu mulai hilang. Di China itu, rasa peduli kepada orang lain mulai hilang. Apa yang bikin mereka kebaikan hati dan kepedulian itu bisa hilang? Ternyata kebaikan hati yang terjadi itu, kebaikan hati kita itu justru akan dimanfaatkan balik oleh orang itu. Umpamanya nenek-nenek yang tadi bawa tas setengah mati itu, Pau datang, Pau, ya gue bantuin, gue tolongin, bantuin. Pau pasti akan bantu buru-buru naikin ke atas itu tas. Bener, diteriakin maling, ngerampok barang, dituntut sama si nenek sampai urusannya damai, keluar duit. Sama kayak orang yang celentang di tengah jalan itu, orang datang aja, apalagi kalau mobil yang berhenti, pasti dia akan bisa tuduh itu ini, ngomong itu ini, sampai akhirnya berdamai dan keluar duit. Karena itu orang tua di China, di situ dikatakan itu mendidik sejak kecil, anak-anaknya udah dipesenin, jangan pernah ikut campur urusan orang, jangan pernah peduli sama orang, urus diri masing-masing. Dunia udah mulai seperti itu. Ini karakter-karakter yang terjadi pada orang-orang di akhir zaman. Sombong, suka fitnah, nggak peduli, dia garang, sukanya ribut, suka bikin kejahatan. Coba lihat sekarang. Kemarin terakhir saya nonton video itu dari mobil di videoin, anak kecil sekolah bawa-bawa celurit, ngejar-ngejar orang. Coba lihat itu apa yang motor, apa namanya, suka rampok-rampok motor, begal. Saya soalnya ingatnya begal tuh makanan Korea. Oh itu magal, beda. Itu begal, itu sadis loh. Dia bisa pakai celurit kejar, kalau nggak mau berhenti main tebas aja itu motor, tebas tangan itu orang. Coba ya, apakah keadaan dunia yang seperti ini yang kita mau hidup semakin suka. Keadaan manusia itu ya seperti itu. Karena itu saya katakan, jangan, nasihat Tuhan yang kedua, jangan pernah ikut-ikutan menjadi orang dunia. Kita harus tetap berdiri menjadi anak Tuhan yang kuai-kuai, anak Tuhan yang baik-baik, supaya kita paling enggak bisa menunjukkan kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam yang paling enggak bisa mempengaruhi mereka yang berbuat seperti itu. Itu nomor 2. Nomor 3, saya khotbah udah kelamaan. Nomor 3, apa message Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan dari kehidupan orang-orang dunia? Yang ketiga, selalu jalani kebenaran firman Tuhan. Ingat, kita harus selalu jalani kebenaran setiap firman yang kita bisa mengerti. Di ayatnya yang kelima dikatakan seperti ini di Timotius tadi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka itu yang dimaksud itu adalah orang-orang yang di pasal di ayat 2 sampai 4. Orang-orang yang kehidupannya di dunia akhir zaman itu yang ngaco, yang nggak benar, yang seperti itulah. Karena itu saya katakan, mereka tiap hari
tiap minggu mereka datang ke gereja. Tiap minggu mereka datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiap minggu dia apel sama Tuhan. Tapi pada hakikatnya dia memungkirinya. Pada hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Mereka dengar, tapi dalam hidupnya mereka nggak melakukannya. Mereka nggak pernah mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitannya. Mereka nggak pernah mengandalkan Tuhan dalam setiap masalahnya. Mereka hanya menggunakan kekuatannya mereka sendiri. Jadi message Tuhan itu 3 hari ini. Pertama, bergantung kepada Tuhan. Lalu kedua, menjadi anak Tuhan yang baik-baik. Menjadi anak Tuhan yang baik-baik. Hah? Menjadi anak Tuhan yang baik-baik. Kuai-kuai. Yang ketiga, selalu menjalankan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi ini. Kalau pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang message Tuhan buat kami, tentang hari-hari terakhir, hari-hari akhir zaman yang boleh kami baca dari kitab Timotius. Tuhan ingin memesankan kepada kami bahwa pada akhir zaman hidup itu akan selalu sulit. Dunia ini semakin hari semakin sulit, dan dunia ini semakin hari semakin buruk. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami selalu bergantung kepadamu, selalu percaya dan berharap kepadamu. Karena kalau kami bergantung kepadamu, percaya dan berharap kepadamu, Engkau pasti akan menolong kami ketika masa-masa sukar itu terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih juga kalau Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kehidupan pada akhir zaman penuh dengan keegoisan. Manusia semakin mencintai akan uang. Manusia hidup semaunya. Semuanya menyakiti hatimu. Semuanya tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tuhan nasihatkan kepada kami, jangan ikut-ikutan anakku. Jangan ikut-ikutan. Tetaplah berdiri sebagai anak Tuhan yang baik, supaya engkau bisa menjadi terang, supaya engkau bisa menjadi garam di dalam kehidupan ini. Apapun yang kau lakukan anakku, pasti akan berpengaruh kepada mereka. Dan terima kasih juga Tuhan buat pesan Tuhan yang terakhir, bahwa kami harus selalu menghidupi semua kebenaran firman yang telah kami dengar. Jangan pernah kami abaikan. Jangan kami menjalankan seperti apa yang kami mau, kami suka-suka hati. Jangan pernah kami meninggalkan dan memakai kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami akan simpan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan kami akan minta kepada Roh Kudus-Mu untuk terus mengingatkannya kepada kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat nasihat-Mu di pagi ini. Dalam nama Yesus kami menceraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, ingat jangan bawa 20.000 doang ke supermarket ya ibu-ibu, gak cukup soalnya. Biar ada punchline-nya. Oke, mari kita siapkan uang persembahan kita pada pagi hari ini. Pada yang bertugas, saya persilahkan untuk maju ke depan. Juga kepada yang membacakan pengumuman, saya persilahkan untuk maju.
kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti minta dari penuh kasih Ibu Wibin memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini Tuhan, kami bisa ibadah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat firman-Mu ya Tuhan, biar firman menjadi pelaku setiap keseharian kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan setiap persembahan ini ya Tuhan, biar persembahan jadi berkat bagi tempat ini, dan berkati kedua hamba-Mu yang melayani di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Pertama-tama saya ingin tanya, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di Aberta? Tidak ada ya. Yang di atas juga jemaat lama semua ya. Terima kasih. Keluarga besar GB Aberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwikarta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Mari kita hantarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu Aberta Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Jadi setelah kebaktian ibadah kita pukul 10.30 ada sekolah minggu. Mohon kesediaannya untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau oma atau opa mengantarkan anak cucunya. Kemudian jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa tanggal 21 November firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwikarta Elia. Mari kita bergabung bersama dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Benteng doa ini bukan hanya untuk jemaat Aberta saja, tapi terbuka bagi umum. Kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 25 November ini adalah acara kebersamaan. Setiap jemaat diundang untuk kembali hadir pada kebaktian umum minggu depan tanggal 26 November pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yosef Antonius. Dan anak cucu kita juga dapat mengikuti Aberta Kids yang diadakan setiap kebaktian umum selesai, yaitu pukul 10.30. Komsel Pemuda Aberta diadakan pada hari Minggu 26 November pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Andreas Tan. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Leli Maria Uria tanggal 24 November. Ibu Leli, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, bertambah-tambah umur berkat. Tuhan Yesus memberkati Ibu Leli ya. Untuk acara kebaktian Natal dan tutup tahun, dana yang dibutuhkan adalah sebesar 10 juta. Terima kasih atas persembahan jemaat Ibu Yong Puryantini sebesar 360.000, kemudian Saudari Siska Warulu sebesar 200.000, kemudian Saudari Teti 100.000. Total dana yang terkumpul sebesar 9.500.000. Puji Tuhan ya. Jemaat ya, kita semua tinggal kurang 500.000 saja. Siapa yang akan menutupi, ditunggu persembahannya. Kemudian ini acara
yang akan kita tunggu-tunggu pada tahun 2023 ini. Jemaat-jemaat semua, apakah diberkati untuk di tahun 2023? Diberkati semua ya. Jadi kita akan menjadi berkat juga pada akhir tahun ini 31 Desember, yaitu ada acara kebersamaan. Jadi seluruh jemaat boleh membawa makanan masing-masing, boleh tidak dipaksakan ya, boleh membawa berapa biasanya untuk kebutuhan jemaat yang hadir mungkin sekitar 50 sampai 70 orang. Tapi kita nggak diharuskan membawa misalnya satu macam sayur harus 70 orang, enggak. Jadi sereranya dan akan diterima gitu. Tapi kami mohon kesediaannya untuk sebagai mempermudah panitia yang akan membawa makanan boleh kasih tahu kami, yaitu saya sendiri dan Ibu Livi. Ibu Livi mohon berdiri sebentar biar jemaat tahu ya. Jadi bisa setelah habis acara kita ibadah ini boleh kami catat ya. Misalnya Ibu siapa yang akan memberikan membawa makanan apa gitu. Supaya kalau kurang kita juga dari panitia akan menyiapkan. Jadi akan mencukupi. Dengar-dengar udah ada yang mau bawa cukyok. Wah, mantap nih. Ada yang bawa cukyok, ada yang bawa piknik roll, ada yang sudah mau bawa lomi. Nah, siapa lagi yang menyusul nih yang akan bawa makanan apa ini, apa yang kita nikmatin bersama. Jadi dari kita untuk kita. Siapa yang mau bawa? Teguh. Tadi komat kami kayaknya mau bawa durian Teguh. Astaga, mantap nih. Durian apa ini yang mau dibawa nih? Musangking. Wah, mantap. Ya, nanti catat sama tante, oke? Dan ini juga boleh patungan beberapa orang. Karena saya dengar ada beberapa yang kumpul, ada beberapa orang, 3 orang yang akan bawa satu macam makanan. Ya, jadi sekali lagi untuk kita semua, dari kita untuk kita. Kemudian adalah rangkaian Natal tahun 2023 dan kebaktian tutup tahun 2023. Jadi ini adalah acara komisi-komisi mulai dari 1-9 Desember 2023 pukul 6 sore, yaitu Natal EYT. Pembicaranya adalah PDM Lukas Andreas. Kemudian Selasa 12 Desember 2023 pukul 10 pagi Natal Kaum Wanita. Pembicara adalah Pendeta Asigor Sitangang. Kemudian hari Minggu 17 Desember 2023 adalah Natal Aberta Kids. Kemudian Minggu 25 Desember Natal Umum GBI Aberta. Pembicara adalah Pendeta Kiki Cahyadi. Tanggal 24 Desember, oh ya ini ada salah ketik ini ya. Kemudian Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 10 pagi juga kebaktian tutup tahun. Pembicaranya adalah Ibu Gembala kita, Pendeta Magdalena Gianti. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan di kantong kolekte, kotak perpuluhan atau transfer ke rekening BCA, serta scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, amplop persembahan yang telah disediakan. Jangan lupa juga kita satukan hati untuk berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita dapat melakukan doa ini. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita percaya Tuhan mampu memulihkan gereja
dan bangsa negara kita. Kita dapat mengikuti juga kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group, terutama juga pada pelayan yang lebih bisa memperhatikan jadwal pelayanannya. Dapat juga mengikuti follow Instagram dan Facebook GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu? Tidak ada ya. Dan Rara juga tadi yang kirim di WA Group itu Ibu Gembala yang soal Pendeta Rubin itu, Ibu Gembala yang kirim ke kita di WA Group ya. Ya benar, saya ingat benar karena saya juga nonton ya, yang kirim Ibu Gembala kita. Mari saya undang semua jemaat berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan. Kami diberi kesempatan satu hari lagi berada di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Engkau memberkati dari awal kebaktian, pertengahan sampai menjelang kita menutup ibadah pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami selalu harus bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Menggantungkan segala napas kehidupan kami Tuhan. Langkah kehidupan kami tergantung kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang memberkati kami, menjaga kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami diberi kekuatan mendengar nasihat bahwa kami teramat baik bergantung kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami terus menerus Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau ya Tuhan. Biar kami dapat berdoa, duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Terima kasih. Engkau memberkati PDM Wiwikarta Elia Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami pada pagi ini ya Tuhan. Engkau memberkati beliau, apa yang menjadi cita-cita beliau, Engkau yang tahu terbaik untuk beliau Tuhan. Dimanapun PDM Wiwikarta diutus ya Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Gembala kami yang setia mengayomi kami, domba-domba di Aberta ya Tuhan.
Engkau memberkati Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau taruh hati seorang gembala Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mempunyai seorang Ibu Gembala yang memperhatikan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati Ibu Gembala dan keluarga besarnya, kedua anaknya, dan mantu-mantunya serta cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Leli yang hadir pada pagi ini, yang akan berulang tahun pada tanggal 24 November Tuhan. Terima kasih Engkau telah tambahkan satu umur lagi kepada Ibu Leli ya Tuhan. Engkau tambahkan kesehatan, panjang umur, yang Kau berikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan untuk acara Natal dan tutup tahun kami Tuhan. Kami mengucap syukur dana yang terkumpul telah hampir mencukupi Tuhan. Engkau telah kirimkan burung-burung gagak untuk memberkati gereja kami Tuhan. Kami juga serahkan rangkaian acara Natal untuk komisi-komisi, baik untuk dari Natal EYT, untuk WBI, Aberta Kids, juga untuk Natal umum Tuhan, dan kebaktian tutup tahun. Biar Engkau taruh kepada hati seluruh jemaat untuk saling berbagi, saling kami akan menikmati berkat-berkat selama tahun 2023. Kami akan tutup tahun 2023 penuh dengan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan pada pagi ini yang melayani Engkau Tuhan. Engkau berikan bonus yang khusus untuk kami semua. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir atau tidak hadir ya Tuhan. Engkau akan memberi kami kelegahan bagi yang mempunyai beban, bagi yang lemah Engkau akan beri kekuatan, bagi yang sakit Engkau adalah dokter segala dokter. Terpujilah namamu selamanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada masa sekarang ini akan menghadapi masa kampanye Tuhan. Biarlah Engkau memberikan situasi keamanan yang kondusif Tuhan. Biarlah yang terpilih untuk presiden dan wakil dan seluruh jajarannya adalah orang-orang pilihan Engkau, adalah orang-orang yang takut kepada Engkau, adalah orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan partai-partainya Tuhan, tapi bekerja untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Terima kasih sekali lagi ya Bapak. Engkau memberkati Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Pak Amit. Biar Engkau memberikan roh takut kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu. Terima kasih. Kami landaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan,